Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di podcast live Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Nah, tentunya saya Nisa Nifa sangat senang sekali menemani Anda pada hari ini, dan tentunya juga ini yang ada di live bukan hanya masyarakat umum ya, tetapi ada kader mungkin ataupun tenaga kesehatan lainnya yang sedang menyaksikan live podcast pada hari ini. Tentunya podcast kali ini akan mengangkat tema yang sangat menarik sekaligus penting, yaitu 25 keterampilan dasar kader Posyandu Integrasi Layanan Primer atau yang biasa disebut dengan ILP, kader kompeten masyarakat sehat. Transformasi layanan primer yang sedang dilaksanakan Kementerian Kesehatan menjadikan Posyandu tidak lagi hanya melayani ibu dan juga balita, tetapi seluruh siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, usia dewasa hingga lanjut usia. Oleh karena itu, kader Posyandu perlu dibekali keterampilan yang memadai agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Baiklah, hari ini kita akan menyapa narasumber kita pada hari ini. Telah hadir Bapak Basuki Didi SKM MM. Baik, selamat siang Pak Didi. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak Didi? Kabarnya sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Tadi sudah kita spill sedikit Pak. Ini tema hari ini yaitu tentang ILP ya Pak ya. Jadi ada 25 keterampilan kader. Begitu ya Pak. Mungkin Bapak bisa menyapa teman-teman netizen kita yang ada di Instagram dan juga di TikTok Pak. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, Ya pun. selamat berjumpa dengan kami ya. Terima kasih Mbak Nisa telah memberikan kesempatan bagi saya khususnya pada podcast pada siang hari ini. Baik, nah ini mungkin kita langsung saja berbincang-bincang bersama Pak Didi dengan mengawalinya membahas tentang sebenarnya apa yang dimaksud dengan Posyandu Integrasi Layanan Primer sendiri atau yang biasa disebut dengan ILP, dan apa perbedaannya dengan Posyandu yang lalu-lalu Pak, yang biasanya dikenal oleh masyarakat. Silakan Pak. Baik, Mbak Nisa, terima kasih ya. Posyandu ILP dan juga Posyandu yang lain memang ada perbedaan. Jadi Posyandu Integrasi Layanan Primer atau yang kita kenal dengan Posyandu ILP itu merupakan bentuk transformasi ya. Transformasi pelayanan kesehatan di masyarakat yang menjadi bagian dari transformasi layanan primer Kementerian Kesehatan. Jadi tujuan utamanya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, tentunya pelayanan kesehatan ya kepada masyarakat melalui penguatan untuk promotif, preventif bagi seluruh siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil ya, terus bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa hingga usia lanjut. Jadi Posyandu menjadi mitra untuk puskesmas dalam memperluas akses pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Jadi perbedaannya kalau dulu ya kita mengenal Posyandu itu hanya identik dengan balita. Iya, benar. Dengan pelayanan ibu hamil. Nah, sekarang konsepnya itu lebih luas ya, yang kita sebut dengan Posyandu ILP. Jadi melayani seluruh kelompok umur ya dengan paket layanan yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan setiap tahapan kehidupan. Artinya apa? Jadi artinya ketika masyarakat datang ke Posyandu bukan hanya balita yang mendapat pelayanan, tetapi juga remaja itu memperoleh edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan anemia. Usia produktif juga dapat melakukan screening penyakit menular, sedangkan lansia itu memperoleh pemeriksaan kesehatan serta faktor resikonya terhadap lansia tersebut. Jadi
perubahan yang paling mendasar adalah cakupan sasaran ya. Jadi cakupan sasaran, jadi sasarannya tidak hanya ibu hamil dan balita, tetapi juga remaja, usia produktif, bahkan lansia. Juga jenis pelayanannya, ada paket-paket pelayanan tentunya berbeda. Kan nggak mungkin kalau lansia akan paketnya disamakan dengan balita. Tentu Benar. ini lebih ke tadi siklus hidup juga, yang karena paketnya ini juga berbeda, tentu penguatan. Jadi peran kader, terutama kecakapan kader itu mampu mendampingi kegiatan di Posyandu sesuai dengan siklus hidup tadi. Iya, jadi kan kalau kita lihat tuh kader dulu ya Pak ya, itu kan macam-macam ya. Iya, Ada yang betul. mungkin secara khusus balita, secara khusus lansia. Iya. Tapi sekarang dengan tim kader tersebut harus bisa kuat ya, harus pengetahuannya harus benar-benar mapan gitu ya Pak Iya, Didi ya. betul. Jadi memang maka dari itu kenapa tadi tema kita ya Pak ya, itu membutuhkan ada sekitar 25 keterampilan kader. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, mengapa transformasi Posyandu ILP ini membutuhkan peningkatan kapasitas kader melalui 25 keterampilan dasar. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih ya Pak Nisa. Jadi karena transformasi Posyandu itu, jadi dengan penyesuaian tadi paket-paket layanan yang disesuaikan dengan kelompok atau siklus hidup tadi, sehingga transformasi ini ya, transformasi Posyandu itu harus diikuti oleh kompetensi kadernya. Jadi saat ini tidak hanya kader tersebut ya, tidak hanya bertugas menimbang balita atau membantu pencatatan, tetapi juga berperan sebagai edukator. Baik. Iya, menjadi penyuluh. Iya. Ya, juga menjadi penggerak masyarakat, juga menjadi pendamping keluarga, juga dituntut untuk bisa melaksanakan screening, tentu screening yang sederhana ya, tidak seperti screening yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Hingga kader tersebut bisa juga membantu tindak lanjut melalui kunjungan rumah, juga komunikasi tentang kesehatan. Jadi kader bertugas tidak hanya di dalam pelaksanaan Posyandu saja, tetapi juga ada kegiatan yang kita sebut mengenai kunjungan rumah. Jadi agar seluruh kader itu memiliki kemampuan yang sama ya di seluruh Indonesia ini tentunya, terutama memang kita yang ada di Lampung Selatan. Jadi Kementerian Kesehatan itu telah menyusun ya 25 keterampilan dasar kader kesehatan sebagai kompetensi. Jadi minimal yang harus dimiliki setiap kader di Posyandu. Jadi 25 tersebut. Pembinaan dilakukan melalui tentu orientasi dan pelatihan, juga melalui praktek lapangan, juga melalui penilaian keterampilannya, hingga pemberian tanda kecakapan kader atau TKK sebagai bahan bentuk ya pengakuan atas kompetensi yang dimiliki. Tentunya dari 25 keterampilan itu kan tidak serta-merta kader bisa semua. Jadi ada secara bertahap, nanti kita bahas selanjutnya. Jadi dengan kader yang kompeten ini ya Mbak Nisa, jadi diharapkan kualitas pelayanan di Posyandu itu akan semakin baik tentunya, sehingga masyarakat semakin percaya untuk pergi ke Posyandu, dan utamanya deteksi dini masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat dan dapat juga mencegah terjadinya penyakit yang lebih berat melalui deteksi yang sederhana dari Posyandu, yang layanannya tentu di tengah-tengah masyarakat, yang aksesnya lebih mudah, juga lebih dekat. Oke, baik, terima kasih Pak Didi atas penjelasannya. Mungkin juga di antara netizen yang hadir di Instagram dan juga TikTok ini yang menyaksikan adalah kader, Pak ya. Jadi, iya bisa jadi karena harapannya begitu begitu karena kan ini di-share ke semua lapisan tenaga kesehatan tentunya ya.
terus juga ada kader-kader juga yang menyaksikan supaya tahu keterampilan apa saja yang sebenarnya harus mereka kuasai. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Pak gambaran umumnya mengenai 25 keterampilan dasar tadi ya secara jelas supaya kader-kader juga tahu dan menguasai apa yang harus dikuasai. Silakan Pak. Baik. Jadi terima kasih ya Mbak Nisa. Jadi sebenarnya angka 25 itu bukan berarti kader harus menghafal ya. Yeah. Ini khawatir ya, banyak amat 25 gitu ya. Yang kemarin aja sudah lupa, Iya, apalagi dituntut untuk menghafal. Ini tidak. Jadi tidak seperti itu, tidak harus menghafal 25 kegiatan yang berdiri sendiri. Yeah. Tetapi keterampilan kader ini adalah merupakan dibagi ke dalam kelompok-kelompok. Jadi ada 5 kelompok kompetensi utama sehingga lebih mudah ya untuk dipahami dan diterapkan dalam pelayanan di Posyandu sehari-hari. Jadi untuk kelompok yang pertama adalah keterampilan pengelolaan Posyandu. Nah, ini tentu kader harus terampil ya, artinya dalam pengelolaan Posyandu. Jadi ini tidak untuk dihafal tetapi nanti untuk bisa dilaksanakan. Jadi keterampilan pengelolaan Posyandu ini meliputi yang pertama adalah kemampuan untuk menjelaskan paket pelayanan di Posyandu. Jadi paketnya apa saja sih untuk pelayanan di Posyandu? Untuk selanjutnya keterampilan yang kedua yaitu keterampilan untuk pelayanan bayi dan balita. Ya, di dalam pelayanan bayi dan balita ini ya antara lain ya di dalamnya itu bahwa kader itu bisa dalam penggunaan buku KIA, jadi paham dia. Benar. Ya. Halaman berapanya paham ya. Tapi tidak untuk dihafalkan. Benar. Hanya paham aja. Oh, tahu ini tempatnya di sini. Ya, gitu ya Pak ya. Ya gini di sini tempatnya, ini di sini. Iya, gitu. Karena kan di buku KIA itu beda-beda ya Pak ya. Ya, ada yang tempat ibu hamil, iya, balita. Betul. Jadi nanti kalau ke balita ya pengunjung dibukakan yang balita. Iya. Ya. Gitu. Jadi yang selanjutnya juga untuk keterampilan pelayanan bayi dan balita ini bisa melakukan edukasi atau penyuluhan ya tentang ASI eksklusif, tentang makanan pendamping ASI, juga bisa melakukan ya penimbangan, juga pengukuran melalui artopometri, juga pemantauan tumbuh kembang anak tentunya ya. Tumbuh kembang balita, juga edukasi yang lain misalnya tentang imunisasi, tentang vitamin A, tentang obat cacing, serta juga bisa mengenali tanda bahaya bagi bayi dan balita. Paling tidak kader paham nih misalnya tanda bahaya misalnya gizinya kurang dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Dan kelompok yang ketiga adalah di dalam keterampilan pelayanan ibu hamil dan ibu menyusui, ya, keterampilan yang ketiga. Nah, di dalam ibu hamil dan menyusui ini kader harus mempunyai keterampilan-keterampilan, antara lain edukasi mengenai gizi. Jadi gizi apa saja sih yang diperlukan oleh ibu hamil, juga oleh ibu menyusui, bagaimana pola makannya. Nah, ini harus dikuasai oleh kader. Juga tadi seperti yang balita, bahwa kader juga harus paham mengenai penggunaan buku KIA, juga pemantauan kehamilan. Nah, konsumsi tablet tambah darah tentunya untuk ibu hamil, bagaimana harus konsumsinya. Nah, ini kader mampu menjelaskan dan meyakinkan ke pengunjung Posyandu, khususnya ibu hamil, bahwa pentingnya untuk konsumsi tablet tambah darah ini. Juga kader mengetahui ya deteksi dini tanda bahaya kehamilan maupun masa nifas. Jadi
kader juga paham apabila seseorang ibu hamil itu mempunyai tanda-tanda bahaya. Jadi nanti ketika kader mengetahui, nanti bisa meneruskan, menyampaikan informasinya kepada tenaga kesehatan. Nah itu tadi untuk keterampilan yang ketiga. Ya, kemudian masih ada 2 keterampilan lagi, yaitu yang keempat, yaitu keterampilan untuk pelayanan pada usia sekolah dan remaja. Jadi tentu ini keterampilan tadi kan disesuaikan dengan yang dilayani, yaitu siklus hidup. Tadi ada bayi balita, ada ibu hamil, ibu menyusui, dan ini sekarang usia sekolah dan remaja. Jadi kader juga mesti mengetahui, nah ini edukasi gizi seimbang ya untuk anak remaja ya, dan Pak, anak sekolah. Kadang-kadang kan kecenderungannya kita anak-anak itu banyak kita temui ya sekarang, anak yang nggak suka makan sayur, bahkan tidak makan sayur sama sekali. Jadi kader bisa nyeblak aja, Pak. Nyeblak, hobinya nyeblak aja, habis itu nanti makan mie instan dan lain sebagainya. Jadi kader bisa menjelaskan tersebut kepada remaja, juga keperluan-keperluan yang lain seperti edukasi gizi, juga tablet tambah darah, juga bahayanya keterkaitan dengan merokok, apalagi sampai ke nafsa. Benar. Karena hal-hal ini kan hal yang rawan bagi rentan anak banget sekolah ya, Pak. Dan anak remaja. Iya. Itu untuk anak sekolah dan anak remaja. Di samping yang lain memang tentu tetap ada pengukuran ya untuk anak remaja ini, apakah tergolong obesitas. Ya benar, IMT-nya ya Pak ya. IMT-nya itu juga diukur supaya untuk mengetahui juga khususnya untuk remaja putri perlunya untuk konsumsi tadi tablet tambah darah. Iya. Supaya nanti tidak terjadi anemia ketika mungkin sudah berkeluarga dan seterusnya, sehingga remaja putri tersebut ketika nanti sudah berkeluarga, mempunyai bayinya tidak bayi yang sehat, tidak berpotensi untuk stunting ya Pak ya. Betul. Terus juga kan konsentrasi belajar ya Pak ya. Kalau lagi sekolah, kalau pingsan-pingsan dulu gimana mau jadi anak yang pinter ya Pak ya. Iya, kalau anemia kan ngantuk terus bawaannya. Guru jelasin nggak tahu apa maksudnya udah. Baik. Itu tadi ya, Manisa untuk keterampilan untuk yang keempat usia sekolah dan remaja. Dan ini ada keterampilan yang kelima adalah keterampilan untuk usia dewasa dan lansia. Baik. Jadi usia dewasa dan lansia ini tentu meliputi yang pertama mengenai penyuluhan atau edukasi masalah germas. Oke. Gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Kadang-kadang kan dewasa ini tentu kan kalau germas itu kan kita kenal kan aktivitas fisik, makan buah dan sayur. Nah ini kader bisa mengingatkan pentingnya ini, terutama untuk dewasa dan lansia. Kadang-kadang kan banyak dewasa bahkan lansia yang aktivitas fisiknya sudah sangat kurang. Benar. Cuma duduk sepanjang hari karena merasa sudah lansia. Tetapi kader mampu menjelaskan mengenai ini. Juga untuk screening seperti screening obesitas, banyak bapak-bapak mungkin seperti saya ini obes gitu ya, lemaknya sudah menumpuk di perut, harus dibakar ya Pak ya. Harus dibakar. Jadi bagaimana caranya gitu ya. Nah, yang sangat penting, bukan yang lain nggak penting karena ini banyak kasus-kasus mengenai hipertensi dan diabetes. Nah ini kan hal-hal yang memang perlu di screening dari awal, sehingga nanti komplikasi penyakitnya atau penyakit ikutannya itu tidak berlanjut ketika
ketika terdeteksi hipertensi maupun diabetes, itu segera ada terapi yang dilakukan. Jadi kader juga harus mampu nih ya, dengan memberikan penyuluhan atau screening, karena screeningnya sangat sederhana. Nanti didampingi oleh tenaga kesehatan juga tentang tuberkulosis itu ya, tanda-tandanya seperti apa ya, kader punya pengetahuan. Misalnya apa sih gejala tuberkulosis yang awal? Misalnya batuk 2 minggu, berdahak. Nah, ini kita sudah curiga ke sana. Berat badannya turun, terus ya tidak nafsu makan ya. Jadi kader harus mengetahui ini, sehingga kalau tahu tanda-tanda ini kemudian infonya disampaikan ke petugas kesehatan dan ini untuk ditindaklanjuti. Selain yang lain juga kesehatan jiwa, juga penyakit-penyakit kronis yang lain ya. Karena kalau dewasa dan lansia itu banyak penyakit kronis ya, seperti yang mungkin dari muda itu intens merokok, ada yang kena PPOK dan lain sebagainya. Kader juga harus punya pengetahuan ini, hingga edukasi ya untuk keluarga berencana, tentunya juga bagi usia dewasanya. Jadi Mbak Nisa, melalui 5 kelompok keterampilan kader ini, jadi diharapkan kader mampu memberikan pelayanan di posyandu yang lebih lengkap, lebih berkualitas, juga tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap tahapan kehidupannya. Jadi disesuaikan. Kebutuhannya apa kalau usia sekian, kebutuhannya apa kalau lansia. Benar. Nah tuh itu. Dengerin kader. Ini ternyata banyak juga yang harus dikuasai. Tahu, tapi ini tenang aja ya, karena kan namanya bisa karena biasa ya Pak ya. Awalnya mungkin agak sedikit gugup-gugup gitu ya, agak deg-degan kader-kadernya karena harus menangani 5 siklus bisa dibilang gitu ya Pak ya, sampai lansia semua ditangani sama kader. Tapi ketar kalau udah bulan depannya, selanjutnya lama-lama biasa ya. Yang penting ibu-ibu kader tetap semangat ya, semoga bisa melaksanakan 25 keterampilan dasar ini dengan penuh maksimal. Oke, baik. Baik Bapak. Nah, tentunya kan di dalam pelatihan ini juga kita mengenal adanya strata kader, Pak. Yaitu ada kader purwa, kader madya, dan juga utama. Apa yang dimaksud dengan strata kader tersebut, Pak? Dan kenapa? Ini penting bagi kader. Kadang kan ngerasa, ya udah saya mah stratanya apa aja nggak apa-apa gitu. Nah ini kan jadi kayak dianggap sepele mungkin ya, maaf ya, tapi ada gitu, ditemukan ada. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak Didi supaya teman-teman kader juga lebih paham dan semangat untuk menggapai strata tersebut. Silakan. Baik. Terima kasih ya Mbak Nisa. Jadi ibu-ibu kader khususnya, karena kader kita itu mayoritas ibu-ibu. Iya, ibu-ibu. Mungkin ada 1-2 ya. Ada yang muda-muda alhamdulillah sudah mulai terbuka hatinya untuk menjadi kader. Ya. Jadi strata kader ini merupakan tingkatan kompetensi kader ya. Baik. Yang ditetapkan tentu melalui atau berdasarkan jumlah kelompok keterampilan ya dasar yang telah dikuasai dan dinyatakan lulus melalui penilaian keterampilan atau yang kita sebut dengan TKK atau tanda kecakapan kader. Jadi tujuannya bukan untuk membedakan kader, bukan untuk membedakan kader, tetapi sebagai bentuk apresiasi. Baik. Ya, sekaligus untuk memotivasi agar kader terus meningkatkan kompetensinya. Jadi tadi yang pertama yang disebut itu ada kader purwa. Jadi kader purwa itu merupakan kader yang telah menguasai keterampilan dasar pengolahan posyandu, ya, pelayanan bayi dan balita, serta satu kelompok keterampilan yang lain, ya. Tetapi kalau yang
mengenai keterampilan dasar pengelolaan posyandu ya itu memang semua harus bisa ya, Pak? Bisa Iya. ya kader. Jadi pengelolaan posyandu, tetapi ditambah satu keterampilan yang lain tadi ya dari 5 itu maka kader tersebut disebut kader purwa. Jadi yang keterampilan pertama itu semua kader harus bisa. Iya. Harus bisa. Nah, yang selanjutnya adalah kader madya. Ya, kader madya. Jadi kader madya itu dari 5 keterampilan tadi dia menguasai 4 kelompok. Ya. Ya, dari 5 tadi yang kita bahas dia menguasai setelah diadakan TKK ya. Tes kecakapan tentu yang dilakukan oleh nakes, dia ternyata mampu menjelaskan dan dalam prakteknya mampu melaksanakan. Sedangkan kader utama adalah kader yang menguasai seluruh 5 kelompok keterampilan kader sehingga mampu memberikan pelayanan kepada seluruh sasaran dalam siklus hidup. Jadi melalui sistem strata ini kita berharap kader terus belajar, berkembang sehingga pelayanan di posyandu semakin baik dan semakin merata. Jadi harapannya juga dari 5 langkah yang ada di dalam pelaksanaan posyandu, jadi kader itu tidak monoton di satu kelompok aja gitu ya Pak ya, kebalita aja gitu ya, nggak geser-geser. Oke. Tapi harapannya semua ya Pak ya? Semua. Tapi pelan-pelan di situ kan arenanya juga sambil belajar. Iya. Mungkin dia di situ masih purwa kan, yang keterampilan yang lain belum bisa. Tapi dengan melihat temennya yang ada di kelompok yang lain gitu, nanti kan lama-lama secara pengetahuan dan keterampilan dia bisa meningkat. Dan pada akhirnya ketika kader tersebut sudah di kader utama, dia sudah cakap untuk di posisi mana saja. Iya. Pokoknya siap, mau ada datang lansia siap. Remaja siap gitu. Udah duduk aja di situ tuh di meja penyuluhan itu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak atas penjelasan, luar biasa sekali nih tentunya. Dan kita juga pengen tahu Pak, sebenarnya kan tadi emang ada sih kader-kader yang punya keterampilan itu aja gitu ya, tapi kan harapannya kita semua bisa dikuasai gitu. Nah, dari keseluruhan keterampilan tersebut yang Pak Didi sampaikan tadi, keterampilan apa Pak yang paling sering digunakan kader saat memberikan pelayanan? Silakan Pak. Oke, jadi pada dasarnya sih semua keterampilan itu saling melengkapi ya. Tapi di dalam setiap kegiatan di posyandu ada beberapa keterampilan yang hampir selalu dilakukan oleh kader ya, seperti yaitu komunikasi efektif. Ya, itu kan kader, jadi artinya ini harus benar-benar kader itu tahu komunikasi yang efektif. Karena apa? Karena kadang-kadang kan posyandu itu numpuk kan, yang antri banyak. Jadi jangan ngobrolnya jangan panjang-panjang. Oh, jangan lama-lama ya Pak ya. Yang perlu aja, yang efektif, yang sesuai dengan masalahnya tersebut. Betul. Ya Pak ya. Nggak usah nanya anaknya berapa, sekarang kuliah di mana, sekolah di mana. Nanti kelamaan ya, kasihan. Benar. Boleh ngobrol seperti itu nanti sudah di luar. Di luar aja. Bukan ketika pas antrian. Yang kedua, tentu pencatatan dan pelaporan. Oke, baik. Yang sering dilakukan oleh kader ya. Yang ketiga, pengukuran dasar seperti berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas. Nah, itu juga yang sering dilakukan oleh kader. Dan juga tekanan darah. Tekanan darah ini tentu sekarang kan sudah ada tensi digital. Jadi tentu kader sudah diajarkan oleh petugas kesehatan mengenai bagaimana penggunaan tensimeter digital. Serta ini yang sering yang memang di langkah yang kelima di dalam posyandu itu adalah penyuluhan, dan itu dilakukan oleh kader. Ya, harapannya dilakukan oleh kader. Jadi inilah
hal-hal yang memang sering dilakukan oleh kader. Selain itu juga kader juga berperan di dalam mengidentifikasi faktor resiko, ya, dan mengarahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut, ya. Faktor resiko itu banyak, ya, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, misalnya seseorang yang tensinya selalu tinggi, ya, setelah di screening ternyata gula darahnya tinggi. Jadi kader mampu mengidentifikasi ini, juga menyarankan bagaimana supaya klien, ya, atau pengunjung posyandu itu untuk dapat pelayanan lebih lanjut di puskesmas. Dan juga keterampilan ini menjadi pondasi di dalam pelayanan posyandu agar berjalan dengan baik dan tentunya berkualitas. Oke, baik. Tentunya juga pada saat pelayanan posyandu ILP ini sendiri itu ada tantangan-tantangan yang masih dihadapi oleh kader posyandu di lapangan. Boleh mungkin Pak disebutkan sejauh ini apa saja tantangan-tantangan yang mereka rasakan? Tentu kalau kita bicara masalah tantangan tentu beragam, ya. Tantangan itu tidak selalu sama di setiap tempat. Tapi antara lain tantangannya adalah masih ada kader yang belum memperoleh pelatihan karena kuota untuk pelatihan kita juga terbatas, gitu. Artinya ini, dan secara tentunya pelatihan yang secara menyeluruh, ya, dari 25 keterampilan tadi, sehingga kemampuannya juga belum merata, ya. Jadi kemampuan kader yang tentunya yang sudah dilatih sudah lebih terampil dibanding dengan yang belum. Dan juga di beberapa posyandu juga masih terdapat keterbatasan, ya. Keterbatasan sarana dan alat pendukung pelayanan. Selain itu juga partisi masyarakat belum selalu optimal. Karena masih ada yang menganggap posyandu hanya untuk balita aja, mindsetnya, gitu, ya. Masih mindset yang posyandu belum ILP. Bahkan sekarang posyandu kan kita tahu untuk seluruh siklus hidup. Nah, mudah-mudahan dengan obrolan kita ini benar, bisa tersampaikan di sosial media, ya Pak, ya, supaya masyarakat tahu, oh ternyata tuh ada untuk lansia, ya, untuk anak sekolah, untuk dewasa juga. Benar. Jadi padahal kan kita tahu bahwa sekarang di posyandu ILP ini kan melayani seluruh siklus kehidupan. Jadi oleh karena itu masih diperlukan juga pembinaan yang berkelanjutan, juga dukungan, ya. Tentu dukungan dari semua, ya, dukungan lintas sektor serta juga edukasi kepada masyarakat agar pemanfaatan, ya, posyandu ini semakin hari semakin meningkat, ya, kunjungannya semakin baik di seluruh lapisan siklus hidupnya. Oke, baik Pak. Nah, kalau untuk strategi dari Dinas Kesehatan sendiri, bagaimana Pak dalam meningkatkan kompetensi seluruh kader posyandu ILP? Baik, terima kasih Mbak Nisa. Jadi Dinas Kesehatan memang, ya, dengan segala sumber daya yang ada, Dinas Kesehatan tentu selalu berupaya meningkatkan kompetensi kader melalui berbagai strategi. Di antaranya menyelenggarakan pelatihan dan orientasi keterampilan dasar secara bertahap, ya, juga pendampingan oleh tenaga kesehatan puskesmas saat pelaksanaan posyandu, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Jadi harapannya setelah mengikuti pelatihan kader, jadi kader juga diberikan kesempatan praktek lapangan dan dilakukan penilaian keterampilan melalui tanda kecakapan kader atau TKK tadi. Jadi dengan pembinaan yang berkelanjutan, jadi diharapkan seluruh kader memiliki kompetensi sesuai dengan standar, sehingga pelayanan posyandu ILP ini semakin hari semakin
berkualitas. Baik, luar biasa sekali tentunya strategi dari Dinas Kesehatan nih, semoga benar-benar bisa tercapai ya, bisa dibilang maksimal untuk seluruh pelaksanaan dari Posyandu ILP sendiri. Baik, kita ingin menanyakan juga nih Pak, ini kan tadi sempat di awal dikatakan bahwa lintas sektor tuh juga ternyata penting sekali untuk mendukung jalannya ILP ini. Bagaimana Pak peran pemerintah desa, PKK, dan juga masyarakat dalam mendukung kader Posyandu agar mampu menerapkan seluruh keterampilan tersebut? Baik, terima kasih. Jadi keberhasilan Posyandu ILP itu ya Pak Disa, jadi tidak hanya bergantung kepada kader, Ya. tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama ya. Ada pemerintah desa yang memiliki peran penting dalam memberikan dukungan, terutama kebijakan di tingkat desa, juga anggaran di tingkat desa, serta penyediaan sarana dan prasarana di Posyandu. Ya. Dan juga tim penggerak PKK yang berperan menggerakkan keluarga dan masyarakat agar aktif memanfaatkan Posyandu tersebut. Sementara itu juga masyarakat diharapkan mendukung ya kader dengan hadir secara rutin, mengikuti kegiatan Posyandu serta menerapkan perilaku hidup sehat. Jadi dengan kolaborasi semua pihak, jadi Posyandu akan menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang semakin kuat di garda terdepan. Mantap, luar biasa sekali. Garda terdepan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau mau ke puskesmas mungkin kan jauh. Benar. Gitu. Sementara ada garda yang paling depan yang mungkin ada di dusun kita, paling yang terdekat dengan tempat tinggal. Iya, benar sekali. Ini kan terkadang seperti pelatihan menganggap, oh itu tugasnya tenaga kesehatan, oh ini tugasnya puskesmas, dinas kesehatan, lain sebagainya. Ternyata dukungan dari lintas sektor seperti pemerintah desa itu sangat diharapkan sekali untuk bisa membantu jalannya ILP ini secara maksimal. Mungkin baik dari pelatihan ya Pak ya, terus juga dukungan untuk masyarakat untuk datang ke Posyandu gitu ya Pak ya. Itu kan perannya sangat dibutuhkan sekali gitu, karena kan tadi sudah dikatakan ada keterbatasan memang dari dinas kesehatan ataupun mungkin dari puskesmas juga ada keterbatasan. Jadi ayo kita sama-sama supaya ini bisa jalan jadi lebih baik lagi ya Pak ya. Nah, mungkin sebelum kita ke pesan-pesan dan juga harapan dari Bapak, kita akan melihat diskusi ya dari teman-teman dari TikTok dan juga Instagram. Mungkin jikalau ingin menanyakan terkait Posyandu ILP ini bisa terkhusus ini 25 keterampilan kader, boleh sekali bisa langsung saja komen-komen di live ya, supaya nanti kita akan bacakan. Tapi sebelum kita memanggil para netizen Pak, ini sudah ada sebenarnya yang ikut juga berpartisipasi. Nah, kita akan bacakan ya Pak ya. Dari dokret_favoritmu. Halo, masih nontonkah di situ? Dari tadi nih sepertinya ya Pak ya. Mudah-mudahan ya. Ini ada pertanyaan Pak. Kalau cek tensi sama gula boleh nggak sama kader aja? Nah, ini mungkin bisa dijawab Pak Didi nih. Oke, artinya tadi sudah kita bahas sebenarnya tadi bahwa kader juga memang keterampilan menggunakan tensi, tentunya tensi yang digital ya, itu sudah diperbolehkan. Oke, baik. Dan untuk tes gula darah, nah ini sebenarnya juga diperbolehkan, tetapi nakes yang ada di Posyandu itu harus mengetahui betul apakah kader sudah keterampilannya bisa melakukan ini atau belum. Oke. Tetap harus diawasi ya Pak ya? Ya, betul. Apalagi kalau untuk pemeriksaan darah itu kan nggak sembarang ya Pak ya. Ibaratnya orang-orang yang memang sudah kompeten untuk memeriksakan gula tersebut. Tapi tadi balik lagi, sudah benar-benar bisa atau enggak dalam pengawasan bidannya mungkin atau seperti apa, mungkin bisa kali ya Pak ya. Karena kan untuk tes yang di lapangan itu kan kita menggunakan rapid ya, bukan kayak di laboratorium. Jadi hanya darahnya diambil terus nanti dipakai alat tesnya rapid tersebut, nanti langsung bisa diketahui hasilnya.
Oke, baik. Terima kasih Pak Iya. atas penjelasannya. Nah, ini apakah sudah ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan mungkin? Ya, silakan untuk netizen yang ada di TikTok ataupun di Instagram bisa langsung saja berpartisipasi aktif ya untuk bertanya terkait dengan 25 keterampilan kader tersebut. Oke, kita akan bacakan lagi. Ini akan ada pertanyaan, Pak. Katanya ini dari Fatimah underscore cantik. Wah, ini pasti cantik banget orangnya, Pak. Ini pede Semoga banget. sesuai. Ya, sesuai, ini luar biasa sekali. Sesuai dengan sebutannya. Sesuai ya. Baik, Pak, ini terkait dengan, sabar saya baca dulu. Oke, terkait dengan keterampilan kader tadi. Apakah kader yang melayani balita tidak bisa melayani lansia, masuk dalam hal penyuluhan, ini bisa digantikan dengan kader lain. Nah, ini gimana, Pak? Jadi kan situasi sekarang kan seperti itu, artinya kan tuntutannya kan semua sudah menguasai 25 keterampilan. Artinya kalau sudah menguasai kan tidak ada alasan, berarti semua sudah bisa. Tetapi keadaan di lapangan ada juga kader yang tadi misalnya dia masih keterampilannya purwa sehingga belum bisa melayani salah satu kelompok. Benar. Iya, sehingga ya masih bisa digantikan oleh yang tentu sudah menguasai, terutama tadi seperti yang ditanyakan mengenai penyuluhannya ya bisa digantikan. Artinya kita sifatnya fleksibel sambil secara simultan itu meningkatkan kemampuan kader sehingga bisa saja kader yang ada ketika belum menguasai semua keterampilan bisa bergantian yang sudah menguasai. Oke, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ini juga sudah ada pertanyaan dari netizen ya di Instagram atau TikTok nih sepertinya ya, itu antara itu pokoknya ya. Saya bacain aja dari Indah Muslimah 817. Halo Kak Indah. Ini bertanya Pak Didi, katanya kalau yang tidak mau hadir di posyandu, apakah kita harus kunjungan setiap posyandu nggak pernah hadir? Ini maksud Iqbal nih. Kalau yang tidak mau hadir di posyandu, apakah kita harus kunjungan setiap posyandu untuk orang yang nggak pernah hadir? Mungkin itu maksudnya Pak. Seperti sweeping ya, bisa dibilang gitu ya. Silakan Pak. Jadi tentu memang tadi saya sudah jelaskan bahwa kegiatan posyandu itu tidak hanya ada di posyandu tetapi ada kunjungan rumah. Jadi kunjungan rumah itu memang diprioritaskan, yang pertama adalah untuk keluarga-keluarga yang mempunyai masalah kesehatan. Jadi memang kunjungan rumah itu di dalam 1 tahun itu memang wajib semua masyarakat itu dikunjungi. Nah, tetapi untuk kunjungan-kunjungan selanjutnya itu diprioritaskan yang mempunyai masalah kesehatan. Nah, dan bagi tadi yang yang tidak mau hadir, bukan berarti setiap tidak hadir kita harus sweeping, tetapi memang ketika kunjungan rumah dilakukan ada edukasi. Ya, kita mengharapkan bahwa yang datang ke posyandu itu dengan kesadaran bahwa masyarakat itu datang ke posyandu itu memang memerlukan posyandu. Jangan dibalik, posyandu yang memerlukan masyarakat. Jadi posyandu itu kan tempat untuk melayani. Nah, mungkin ya yang tidak datang itu kesadaran untuk ke posyandunya mungkin masih kurang, sehingga itu ya perlu diadakan edukasi ya. Ya boleh dikunjungi sesekali, tetapi tidak harus setiap dia tidak datang harus dikunjungi. Yang paling penting tadi edukasi bahwa dia datang itu berdasarkan memang kemauan sendiri ya Pak ya. Kemauan sendiri, tidak dipaksa gitu. Jadi kader juga nggak perlu khawatir ya Pak ya. Betul, ini kan kadang gitu namanya
capaian D/S tuh mesti bagus segala macam gitu. Jadi kan kader mau nggak mau jadi kayak kader yang membutuhkan sasaran gitu kan, ya, yang betul. ayo emang benar sih bagus untuk mengajak, tapi kalau terus-terusan tuh jadi nggak bagus juga ya Pak ya? Juga, iya. Oh gitu. Seperti apa ya? Itu tadi seperti masyarakat tersebut belum mempunyai kesadaran untuk dirinya sendiri. Iya. Jadi baik memang didatangi, tapi tadi dengan edukasi Dan nggak terus-terusan ya Pak ya? Ya cukup sekali dua kali lah. Jangan terus nanti dia ngerasa kayak apa ya? Ngerasa kayak jumawa ya. Si masyarakat ngerasa jumawa. Kadang nggak usah datang ke posyandu, kadang juga misalkan TMT gitu, dianterin gitu. Kan itu akhirnya jadi kayak keenaan ya Pak ya gitu ya. Kan presiden buruk untuk yang lain. Benar. Gitu. Mana tahu ada iri ya. Ada yang iri. Udahlah kalau gitu kita nggak usah datang aja, nanti kan gitu. disamperin. Iya benar. Oke baik. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari DS ya. Ini inisial. Pak, apakah anak remaja juga boleh ikut posyandu? Nah, boleh Pak nih kita dijelaskan dulu. Boleh. Jadi tadi ya sudah dijelaskan dari awal bahwa posyandu ini kan siklus hidup yang melayani ya dari mulai ibu hamil, ibu melahirkan sampai bayi balita, juga termasuk remaja dan anak sekolah. Yeah. Jadi memang suatu posyandu diberi kebebasan untuk menyusun jadwalnya. Kadang-kadang kan kita menyesuaikan dengan waktu anak sekolah ini kan harus disesuaikan karena ketika pagi tentu mereka kan masih belajar, masih belajar. Jadi bisa disusun misalnya nih ketika anak sekolah misalnya pelaksanaan posyandu itu tanggal 10 setiap bulan. Jadi kan bisa disusun misalnya pagi bayi balita, terus siang itu dewasa lansia. Nah, nanti anak sekolah ya jadwalnya disesuaikan dengan kesepakatan yang ada di posyandu tersebut. Oke, baik. Iya, supaya memang tidak mengganggu waktu mereka belajar, tetapi juga kadernya siap untuk melayani remaja tersebut. Oke, ini sebenarnya bisa jadi kesepakatan antar masyarakat ya. Iya. Mungkin ada di dalam rembuk desa atau musyawarah desa itu bisa disampaikan nih Pak ya. Jadi ini maunya seperti apa jalannya ILP ini dari jam berapa sampai jam berapa supaya remaja ini juga bisa hadir. Gitu. Inilah pentingnya lintas sektor tadi ya Pak ya. Iya. Betul. Itu peran desa, peran TPPKK itu pentingnya di situ ya. Oke, baik. Satunya. Ya, ada lagi Pak dari Ibu Mila Susanti. Ini banyak juga ya, lumayan ramai. Alhamdulillah. Yuk, buruan tanya. Waktunya masih ada sekitar 20 menitan lagi nih sepertinya ya. Oke. Pak mau bertanya, apa perbedaan posyandu ILP dengan 6 SPM? Nah, gimana Pak? Oke ya. Jadi kita sekarang kenal posyandu 6 SPM juga posyandu ILP. Jadi ketika posyandu ILP atau posyandu bidang kesehatan itu ada di dalam posyandu 6 SPM. Jadi kalau 6 SPM posyandu itu artinya di dalamnya itu ada lintas sektor yang terkait. Jadi ada posyandu bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, ada bidang sosial, ada bidang keamanan ketertiban, terus ada juga bidang perkim, juga ada bidang PU. Jadi bidang kesehatan atau posyandu ILP itu ada di dalamnya, sehingga ketika posyandu itu sudah 6 SPM, jadi tempat atau lokasi yang disediakan itu tidak hanya 5 langkah atau 5 meja yang posyandu bidang kesehatan tadi. Kalau memang kan bidang kesehatan itu kita posyandunya memang sudah jalan dari sejak lama ya. Nah sekarang memang harapannya ke depan
Posyandu itu menjadi Posyandu 6 SPM di satu lokasi, artinya 5 langkah atau 5 meja untuk bidang kesehatan, dan untuk OPD terkait yang lain masing-masing satu meja dan mempunyai kader tersendiri. Ya. Baik, berarti bisa saling bekerja sama ya antara OPD lainnya. UPT ya biasanya di desa-desa itu ya, mungkin kayak peternakan atau mungkin pertanian lain sebagainya, itu bisa aja masuk di ILP tersebut dengan memisah ya, maksudnya memisah meja aja gitu ya, dalam pelaksanaan harinya sama. Bisa gitu ya itu tadi kembali kesepakatan yang ada di desa, apakah yang posyandu layanan kesehatan dan layanan yang lain itu harinya mau disamakan, boleh, tidak disamakan juga monggo gitu, karena memang itulah peran pengaturan kembali ke posyandu atau desa tersebut. Jadi gabungannya inilah yang dinamakan Posyandu 6 SPM. Oke, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Masih ada lagi Pak dari Nabella. Pak, kalau anak saya udah selesai imunisasi lengkap, apa harus tetap terus ke posyandu, Pak? Baik. Tentu posyandu itu kan tadi ya siklus hidup, bukan ke posyandu itu hanya sekedar untuk imunisasi. Ya, vitamin A. Vitamin A. Jadi kadang-kadang kan mindsetnya dulu itu sudah selesai. Sudah imunisasinya sudah selesai, tetapi kan tumbuh kembang untuk anak itu kan terus dipantau seperti yang ada di buku KIA itu kan ya, ada KMS-nya itu kan perlu dipantau terus. Jadi pertumbuhannya baik atau tidak, gizinya cukup atau tidak itu mesti terus dipantau. Jadi kesimpulannya, walaupun memang imunisasinya sudah selesai, ya harus tetap berkunjung ke posyandu. Oke, baik. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, Pak. Tapi ini maaf banget, kita harus tutup pertanyaannya dikarenakan waktu yang terbatas. Kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang ada di TikTok ataupun Instagram yang sudah memberikan pertanyaan. Terakhir ini Pak Didi mungkin bisa memberikan harapan kepada seluruh kader posyandu yang sudah pernah mengikuti pelatihan 25 keterampilan dasar. Silakan Pak. Baik, jadi harapan kami tentu kan ada kader-kader yang sudah dilatih mengikuti pelatihan 25 keterampilan kader. Jadi harapannya mereka yang sudah mempunyai keterampilan ini meneruskan ilmunya, walaupun memang bukan di dalam bentuk yang resmi seperti pelatihan yang pernah dilakukan, tetapi paling tidak ketika pelaksanaan posyandu, ketika pertemuan posyandu dapat menyampaikan hasil-hasil dari keterampilan yang telah dikuasai selama pelatihan kepada kader-kader yang lain, sehingga nanti pada gilirannya ketika diadakan TKK ya, kecakapan kader, ya tes kecakapan kader, kader-kader yang belum dilatih juga pengetahuannya sudah meningkat gitu ya, berkat dari dapat limpahan atau informasi dari kader-kader yang sudah dilatih 25 keterampilan kader tersebut. Oke. Mungkin bisa berikan pesan-pesan juga Pak kepada masyarakat ataupun dari lintas sektor, mungkin pemerintah desa lain sebagainya, mungkin silakan Pak. Oke, jadi harapannya tentu untuk masyarakat, saya berharap ya untuk kader tentunya terus mengembangkan diri ya, karena kebutuhan pelayanan kesehatan akan terus berkembang. Jadi kader yang aktif mengedukasi masyarakat agar mampu mendeteksi masalah kesehatan sejak dini serta menjadi penggerak ya. Ini yang cukup penting juga karena kadang-kadang ketika tidak ada penggerak itu ya, namanya tidak ada penggerak itu akan mandek ya. Artinya juga menjadi penggerak agar rutin datang ke posyandu. Dan yang tidak kalah penting, jadi mari kita juga
semangat kebersamaan kita. Kader bukan bekerja sendiri, tetapi bersama dengan tentu dengan kami, dengan tenaga kesehatan, juga dengan pemerintah desa, dengan juga PKK dan juga seluruh elemen masyarakat, dengan kader yang kompeten, yang berdedikasi. Saya yakin bahwa transformasi Posyandu, integrasi layanan primer dapat berjalan dengan baik, sehingga pelayanan kesehatan semakin dekat, semakin berkualitas, dan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di kabupaten yang kita cintai ini, Kabupaten Lampung Selatan. Jadi terakhir saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kader, utamanya kader Posyandu, atas pengabdian, atas semangat, dan semoga para kader Posyandu terus menjadi garda terdepan. Amin. Dalam mewujudkan masyarakat Lampung Selatan yang sehat, mandiri, dan juga sejahtera. Oke, tepuk tangan buat Pak Didi, luar biasa sekali ini ya pesan-pesan harapannya. Alhamdulillah kita gak kerasa Pak, ini kita udah di penghujung podcast ya, tinggal beberapa menit dikit ya, udah mau selesai nih. Sebenarnya kami juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang ada di Instagram ataupun di TikTok yang sudah hadir serta berpartisipasi memberikan pertanyaan ya, dan tentunya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Didi yang sudah memberikan ilmu, sama-sama, pengalaman, dan juga motivasi yang telah dibagikan kepada seluruh lapisan masyarakat dan untuk kita semua. Semoga pembahasan mengenai 25 keterampilan dasar ILP ini ya dapat menambah wawasan sekaligus meningkatkan semangat seluruh kader untuk terus belajar, berkembang, dan juga memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk semua masyarakat. Terima kasih kepada seluruh peserta ya. Sekali lagi jangan lupa untuk ikuti terus informasi kesehatan terbaru ini melalui media sosial resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, dan juga ada YouTube juga ya Pak ya. YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, jangan lupa ya di subscribe, terus di like, oke? Oke, saya Nisa Hanifa selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kurang berkenan dan juga mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.